Halo Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten menjadi tempat belajar merawat burung anis kembang kesayangan kita. Dari kota Sidoarjo, Jawa Timur, saya menyapa semua Sobat Anis Kembang dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, rezekinya dilancarkan, dan tentunya diberi kemudahan di dalam merawat burung anis kembang. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan permintaan dibuatkan video tutorial cara untuk menyembuhkan menyembuhkan yang namanya macet bunyi karena overbirahi dengan tanda-tanda awalnya gacor ngerol, setelah mabung ya, kemudian cuman ngeriwi-ngeriwi aja, sulit ngerol, padahal sudah dijor extra fooding, diberi fur tinggi protein, katanya itu untuk mendukung pertumbuhan bulu-bulu baru. Nah, jadi proteinnya harus banyak. Nah, seperti itu. Tapi kok akhirnya burung cuman ngeriwi, nah, sulit ngeplong, tapi banyak tingkahnya. Nah, kotorannya jadi lembek gitu, ancur-ancuran, terus ada baunya yang enggak sedap di hidung. Nah, teman-teman, sebetulnya apa yang terjadi gitu ya, dan bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut. Jadi begini teman-teman, pada kasus macet bunyi karena kita menggunakan fur protein yang tinggi, terutama jenis fur yang biasanya dipakai oleh burung fighter ya, yang proteinnya itu di atas 20%. Nah, seperti itu. Ini memang ada pengaruh plus dan minus, tapi bagi burung anis kembang lebih banyak ke pengaruh minusnya. Kenapa? Suhu badan burung anis kembang itu sudah panas. Nah, sifat protein semakin banyak yang masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam aliran darah, itu akan mengakibatkan naiknya suhu badan. Nah, seperti itu teman-teman, sehingga kenaikan suhu badan di atas normal yang terjadi pada burung anis kembang itu akan langsung mengarah kepada gangguan pencernaan. Kalau bahasa medisnya itu motilitas usus. Nah, seperti itu, atau gangguan penyerapan makanan pada usus ya. Loh, kenapa kok bisa terganggu? Ya, suhu badan yang panas itu akan mengakibatkan kontraksi pada dinding-dinding atau otot-otot usus itu menjadi lebih cepat, sehingga sari makanan itu belum semuanya terserap, itu sudah langsung keluar lewat kotoran. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, makanya tidak heran kalau kotorannya jadi lembek. Bahasa Jawanya apa ya? Benyek. Seperti itu. Hampir mirip mencret ya, seperti itu, tapi bukan mencret, bukan diare. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat, kebetulan saya mendapat 2 burung anis kembang, keduanya bulu baru ya, baru selesai mabung ya. Kemudian yang satu diberi fur yang untuk burung fighter dengan porsi jangkrik 5 ekor pagi, 5 ekor sore. Hasilnya macet. Jadi bukan tambah langsung ngerol, tapi ngerol cuman sehari, setelah itu macet ya, tidak bunyi, tidak ngeriwi, tidak ngeplong, dan tidak ngerol. Nah, tapi burung banyak tingkah, naik turun, loncat-loncat. Nah, seperti itu. Akhirnya dibawalah ke bengkel di channel Sobat Anis Kembang ya. Kita cek dulu ya. Jadi ini kebetulan ada permintaan juga supaya Om Fendi itu bikin ulasan itu yang
runtut. Nah, urut-urutannya seperti apa untuk proses penyembuhannya. Nah, dalam kasus macet bunyi karena kelebihan protein ya, karena furnya pakai protein tinggi, kemudian extra foodingnya jor-joran. Nah, ini teman-teman, ayo kita lihat. Yang pertama, kita pastikan bahwa burung ini over birahi, bukan kurang birahi. Caranya bagaimana? Jadi kalau saya itu ngetesnya itu di malam hari, teman-teman ya. Kita tes di keramba mandi. Kenapa kok gak dites pagi hari atau siang hari? Ini ada tujuannya. Nanti kita akan membuktikan ya, yang terjadi di dalam tubuhnya si burung ini, suhu badan panas atau suhu badan ngedrop, itu akan kita buktikan. Jadi teman-teman ikuti aja video saya, karena ada teman-teman yang gagal paham lihat channel Sobat Anis Kembang ini, video kok isinya kotoran burung semua, nggak cocok sama judulnya. Ya nggak apa-apa ditanggapi seperti itu, karena ini pengalaman saya dalam membaca kondisi burung, karena burung tidak bisa diajak berkomunikasi pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya, atau bahasa manusia ya, sehingga saya tidak perlu bertanya kepada burungnya, saya cuma melihat kondisi kotorannya, karena kotoran pasti berasal dari dalam tubuh burung. Nah, disitulah saya belajar bagaimana membaca kotoran untuk bisa membaca juga apa yang terjadi sebenarnya di dalam tubuh burung. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita mulai saja burung kita masukkan ke keramba mandi ya. Kita masukkan. Nah, kita tunggu antara 1 sampai 2 menit teman-teman ya. Kalau yang burungnya lama nggak dimandikan sih, begitu masuk ke keramba biasanya langsung nyemplung mandi gitu ya. Tapi karena ini pemiliknya rajin memandikan, katanya pagi tadi sudah dimandikan, oke lah kita tunggu. Nah, ternyata ini setelah 2 menit mau mandi nih burungnya. Nah, kita cek mandinya bagaimana, seperti takut air atau seperti suka sekali dengan air. Nah, ternyata mandinya enak, ini nyelem-nyelem, muter-muter. Nah, teman-teman, kita cek nanti mandi seperti ini berapa kali. Biasanya burung-burung yang over birahi gitu ya, karena kelebihan protein ya, bukan karena sering dengar suara betina, tapi ini karena kasus makanan yang dimakan dia terlalu tinggi kandungan proteinnya. Nah, ini teman-teman, pasti suhu badannya itu kan, terutama di bagian perut itu kan panas ya. Burung pasti suka mandi. Biasanya untuk yang kasus over birahi seperti ini, itu mandinya minimal 3 kali. 3 kali nyemplung teman-teman. Nanti biasanya di tengah-tengah gitu teman-teman akan di PHP. Burung itu seperti tidak mau mandi lagi gitu loh. Artinya dia didis-didis, nyisir-nyisir bulunya, tapi jangan tergesa-gesa dipindah ke sangkar lagi ya. Ditunggu benar-benar sampai dia itu puas mandinya. Biasanya setelah didis-didis dia nyemplung lagi. Nah, nanti teman-teman bisa lihat. Jadi apa yang saya sampaikan ini real terjadi tadi malam ya. Itu terus nanti teman-teman akan saya ajak juga lihat bentuk kotorannya untuk burung yang mengalami over birahi karena kelebihan protein ya, karena sifat protein itu kan hangat, tapi kalau berlebihan akan menjadi panas. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian nanti solusinya bagaimana? Nah, teman-teman bisa ikuti video saya ini sampai selesai ya. Setelah mandi burung, kita masukkan kembali ke dalam sangkar. Tapi ada yang saya rubah teman-teman ya, karena saya lihat kotorannya ini terlalu lembek, benyek ya, maka furnya saya ganti yang standar untuk burung anis kembang. Nah, saya biasanya memang pakai yang tidak pakai madu dan telur, jadi memang benar-benar standar lah, ori gitu ya, dengan protein
18%. Kok enggak pakai yang 10%? Saya melihat kondisi burung kan baru selesai mabung ya, bulu baru. Nah, khawatirnya dia masih butuh banyak protein gitu loh. Jadi saya pakai dulu dari yang di atas 20% proteinnya saya turunkan menjadi 18% ya. Saya pakai merek klasik ini ya, teman-teman ya. Seperti itu. Kalau teman-teman mau pakai merek yang lain silakan, asal jangan ada kandungan yang bersifat panas seperti madu dan telur itu ya gitu. Nah, nanti akan kita cek ya, besok pagi kita akan cek kotorannya. Jadi malam ini burungnya tidak diberi extra fooding, jadi sudah mulai saya 0 EF kan, seperti itu. Kita akan lihat pengaruh furnya, apakah furnya bisa memberi pengaruh positif atau tetap negatif. Nah, kita cek besok pagi. Jadi burung setelah masuk sangkar kita angin-anginkan, lalu kita kerodong seperti itu. Jadi besok pagi akan kita lihat ya. Nah, ketika berganti hari ya, esoknya kita akan buka si anis kembang ini, kita cek ya. Yang perlu dicek pertama kali saat membuka kerodong adalah bulu kapuk atau bulu selimutnya keluar apa tidak, seperti itu. Kita akan buktikan teman-teman ya, kenapa saya ngetesnya itu pakai mandi malam kok bukan mandi pagi. Nah, jawabannya di sini teman-teman. Ketika burung overbirahi suhu badannya panas, dia pasti ingin mandi, dan kalaupun mandi dia mandinya berkali-kali, minimal 3 kali. Seperti itu teman-teman. Lalu kita cek, mandi malam itu nanti apa burungnya enggak kedinginan. Nah, makanya pagi ya kita cek, buka kerodong. Nah, teman-teman bisa lihat ternyata burungnya tidak mengeluarkan yang namanya bulu kapuk atau bulu kapas atau bulu selimut, baik yang di bagian punggung maupun yang di bagian perut, tidak ada. Ini berarti apa? Fix benar bahwa burung ini mengalami suhu badan yang panas di atas normal ya. Kalau suhu badannya ngedrop ya, katanya teman-teman itu kalau overbirahi itu suhu badannya ngedrop ya, teman-teman bisa cek sendiri kan sekarang ya. Nah, tidak ada bulu selimut, tidak ada bulu kapas atau bulu kapuk yang muncul, berarti kan memang dia di dalam kerodong tadi malam istirahat itu dia suhu badannya hangat ya, jadi dia tidak perlu mengeluarkan bulu selimutnya, seperti itu teman-teman. Nah, setelah ini bagaimana ya, jadi teman-teman kita cek lagi. Sekarang yang kedua adalah kotorannya ya, teman-teman sudah mungkin bisa membandingkan ya, kalau tadi malam seperti apa, sekarang pagi ini seperti apa ya. Ada perubahan, pasti ada perubahan teman-teman ya, pasti ada perubahan seperti itu, walaupun sedikit lah berubahnya, nggak banyak-banyak banget gitu loh. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, coba kita akan bakar ya, kita bakar kelebihan proteinnya dengan penjemuran. Kebetulan pagi ini cukup ada panas, walaupun ada mendung-mendung, awan-awan mendung, tapi masih cukup panas lah untuk bisa membakar kelebihan protein di dalam tubuh burung ini. Jadi karpet saya ambil, saya bersihkan dulu teman-teman, kemudian setelah bersih saya masukkan lagi, kemudian burung saya jemur ya. Nah, pasti teman-teman bertanya, itu durasi jemurnya berapa lama? Nah, itu tergantung kondisi burung. Nah, parameter atau indikatornya adalah ketika burung dijemur, nanti kalau dia sudah merasa kepanasan, tingkah pertama itu dia pasti gelisah, buka paruh, kemudian dia mencari air minum. Nah, ketika dia minum itulah kita hentikan penjemuran ya, karena kita juga di sini juga berusaha mengendalikan suhu badannya, karena kalau dijemur itu kan tambah panas. Jangan sampai panasnya itu terlalu over atau berlebihan. Ya benar, tujuannya untuk membakar kelebihan protein, tapi apapun yang sifatnya berlebihan itu akan menimbulkan efek negatif. Jadi
bukan ngitung menit, tetapi kita akan lihat kapan dia mulai minum. Itulah kita hentikan. Makanya saya jaga burung ini, ngawasi burung ini sambil minum kopi. Ya, sambil saya ngawasi gitu. Jadi teman-teman silakan ngopi juga gitu ya, sambil jemur. Nah, kalau bisa jemur. Kalau nggak bisa jemur ya dikerodong seperti itu. Nah, itu caranya teman-teman ya. Kita lihat apa yang terjadi pada saat burung dijemur. Nah, kalau pembakaran ini prosesnya sedang berjalan, biasanya burung akan rebahan gitu. Badannya itu mencari arah datangnya panas matahari. Kebetulan rumah saya ini menghadap utara dan burung saya jemur dengan posisi menghadap ke timur dan barat. Nah, tapi karena datangnya matahari dari timur, maka burung pasti akan menghadap ke barat supaya punggung dan bagian samping perut itu terkena sinar matahari untuk membakar kelebihan protein. Seperti itu teman-teman ya. Jadi burung itu pada saat berjemur posisi atau arah kepala, arah badan itu juga enggak sembarangan gitu loh, tapi dia memang mencari sumber panas seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa tahu kenapa ada burung yang menghadap ke utara, ada menghadap ke selatan, ada yang menghadap ke timur. Nah, itu semua dalam rangka mencari panas. Nah, sekarang teman-teman, setelah kita lihat burung cukup ya dijemur, burung sudah minum, nah maka kita teduhkan. Ya, teman-teman nanti akan lihat ada hasil gitu ya. Kalau yang over birainya tidak terlalu parah, pada saat dijemur dia sudah koar-koar, ya, sudah ngeplong-ngeplong, itu biasanya seperti itu. Tapi kalau over birainya agak berat gitu ya, agak parah gitu ya, itu biasanya pada saat diangin-anginkan nanti akan terlihat bunyi ngeplong-ngeplong seperti itu. Walaupun di kanan kirinya atau depan belakangnya ada burung anis kembang lain, dia tetap mau ngeplong seperti itu teman. Nah, ini contohnya pada saat saya angin-anginkan, burungnya sudah mulai ngeplong-ngeplong, buka paruhnya lebar ya, seperti kuda nil ya, seperti itu teman-teman. Padahal kemarin kadang yang punya nggak bisa buka paruh, nggak bisa ngeplong. Nah, ini cuman nggak sampai 2 hari ya, hitungannya sehari lah, itu pun belum lebih dari 24 jam gitu. Jadi teman-teman bisa praktekkan nanti apa yang saya sampaikan ini bila teman-teman burung anis kembangnya mengalami masalah yang sama, macet bunyi atau ngeriwi aja, banyak tingkah karena kelebihan protein, atau salah di dalam membeli fur ya. Furnya ketinggian, maksudnya itu supaya cepat gacor tetapi ternyata tidak cocok dengan kondisi otot di usus si burung anis kembang gitu teman-teman ya. Jadi itu teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang akan kita cek juga kotorannya apakah berubah. Kalau semalam banyak ya, lembek, nah, pagi ini setelah dijemur bagaimana dengan kondisi burung sudah mulai bunyi ngeplong-ngeplong lagi. Kita cek. Nah, ternyata kotorannya sudah padat walaupun belum kering ya, namanya juga proses ya, baru sehari gitu teman-teman. Nah, teman-teman tinggal mempertahankan kondisi rawatan 0EF ini sampai benar-benar burung bisa ngerol gitu ya. Karena awalnya kan ngerol terus macet ya. Sekarang teman-teman pertahankan sampai dia rajin ngeplong atau mulai ngerol. Nah, teman-teman bisa berikan extra fooding lagi secara bertahap dari takaran 1 ekor jangkrik atau 1 ekor cacing ya. Sehari cukup 1 kali aja gitu. Jadi gini teman-teman, ada juga penyebab mudah overbirahi atau loncat-loncat itu karena burung ini aslinya tipe panas, kemudian teman-teman ngasihnya EF yang bersifat panas ya, seperti jangkrik alam, ulat Hongkong, ulat kandang, itu kan sifatnya panas teman-teman, padahal burung anis kembangnya tipe panas. Nah,
Kalau tipe panas itu lebih cocoknya ya, lebih cocoknya loh teman-teman ya. Mayoritas itu pakai cacing atau pakai kroto. Kroto itu kan kandungan airnya tinggi. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau yang anis kembangnya tipe dingin, nah sebaiknya pakai yang EF yang sifatnya hangat seperti tadi jangkrik alam, ulat Hongkong atau ulat kandang seperti itu. Jadi kebalikannya teman-teman, agar terjadi keseimbangan. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai bahan teman-teman untuk berlatih manajemen suhu badan anis kembang ya, supaya tidak mudah over birahi. Teman-teman kalau mengalami over birahi karena kelebihan protein, caranya sudah bisa ditiru dari video saya ini. Yang penting yakin ya bahwa video yang saya sampaikan ini adalah real dari pengalaman saya. Jadi teman-teman bisa cek itu di watermark, itu kan ada jamnya sama harinya. Jadi tidak pakai edit-editan gitu ya, teman-teman bisa cek. Jadi prosesnya itu memang ada yang cepat, ada yang setengah cepat, ada yang sangat lambat. Nah, itu tergantung pada kondisi dan cara perawatan dari teman-teman. Jangan lupa teman-teman ya, kalau burung over birahi itu jangan diablak. Tapi ya setelah jemur, angin-anginkan, dikerodong seperti itu. Jadi itu dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan teman-teman praktekkan ya. Yang nggak masuk akal di skip aja ya, nggak perlu di subscribe. Tapi kalau video tutorial dari saya ini dirasa masuk akal ya, bisa diterima dengan akal sehat, silakan bagi yang baru bergabung untuk tekan tombol subscribe-nya. Kemudian nanti pasti dapat notifikasi untuk video-video saya yang terbaru. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas semua bentuk perhatian, interaksi yang positif dengan kami ya. Walaupun kita berjauhan, tapi rasanya selalu dekat di dalam channel Sobat Anis Kembang ini. Dari kota Sidoarjo, Jawa Timur, saya sampaikan salam satu jiwa, salam satu hobi, Anis Kembang Tadirut, krek krek.